Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Ramadan dari Kurawa Farm Kediri. Teman-teman, hari ini kita baca konten sahabat sapi. Jadi kita akan tayang di YouTube channel sahabat sapi milik Mas Arjo Azhari. Hari ini kita bahas tentang survive di dunia domba dan kambing. Pokoknya di dunia peternakan lah. Jadi teman-teman, sebagai seorang pengusaha, ya tentu kita harus menjadi seorang business hunter juga. Jadi apa sih business hunter itu? Ya kita mencari peluang-peluang bisnis. Ketika kita geluti usaha domba ini, ya kita cari peluang sebesar-besarnya yang bisa sekiranya menghasilkan pendapatan di usaha domba dan kambing, teman-teman. Agar apa tuh? Agar bisnis kita ke depannya tetap bisa survive atau tetap bisa sustain atau tetap bisa bertahan dari gempuran, baik gempuran kompetitor, gempuran bencana lingkungan kayak kemarin PMK, teko gempuran, pokoknya gempuran-gempuran yang berasal dari internal maupun eksternal usaha kita. Baik teman-teman, kita mulai dari internal ya. Internal biasanya yang membuat usaha kita tidak survive di dunia peternakan ini, karena kita kan ya sudah berjalan hampir 3 tahun, jadi mengalami titik terbawah dan titik paling atas, dan sekarang masih di tengah-tengah sih titik. Dari titik terbawah Kurawa Farm itu ketika ya kemarin pada saat PMK ya, tentu karena memang minat terhadap domba dan kambing itu cenderung rendah sekali. Dan titik teratasnya ya setelah PMK ke depan. Dan teman-teman, yang membuat Kurawa Farm kita dapat survive yaitu tentu manajemen usaha yang kita lakukan selama ini. Bukan berarti ketika kita melakukan manajemen yang buruk suatu ketika akan tidak survive juga. Yang pertama dari internal, harus pintar cari mentor. Agar apa? Agar ketika kita punya kendala, misal hampir kita koloni betina, satu jantan katakanlah dengan 25 ekor betina. Kendalanya yang pertama biasanya pejantan ini tidak berancah, betina ini tidak mau birahi, sedangkan bisnis kita kan breeding. Maka ini akan menghambat perputaran uang di usaha kita. Tentu kita harus cari mentor, cari solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Menjadi pengusaha domba dan kambing tidak boleh pasrah, teman-teman. Jadi misal ada kendala, duduk rezeki nih, yojo sampai bilang duduk rezeki nih. Kita harus mencari faktor-faktor yang mungkin bisa menyebabkan problematika tersebut terjadi. Misal domba tidak mau beranak, domba tidak mau hamil, kita harus cari problemnya di mana. Domba kok kurus, kita harus cari problemnya di mana. Domba yang beranak lalu kecentet, kita harus cari problemnya di mana. Hal-hal seperti ini yang dapat membuat kita survive. Jadi kita harus bersikap tegar, dan tidak hanya tegar tetapi harus mencari-cari sebuah solusi atas permasalahan yang kita alami. Yang kedua, yang harus kita lakukan untuk bisa survive ya tentu mencari relasi yang banyak, teman-teman. Jadi gini teman-teman, Kurawa Farm ini kemarin ini sempat hampir putus asa. Jadi kita sudah memelihara hampir 70 ekor induan yang full breeding. Jadi karena kita tidak punya relasi sama sekali, ya kita kadang bingung mengeluarkan itu kemana. Fungsi dari relasi ini biasanya ya tentu untuk jual beli yang utama, untuk proses bisnis di kandang. Yang kedua ya menambah pola pikir kita menjadi peternak. Ya kan ada sub-sub usaha, atau ada penggemuan, ada breeding, ada yang dibuntingkan saja habis itu dijual, ada trading dan lain sebagainya. Relasi-relasi ini akan membantu kita atau mendukung kita untuk menjalankan hampir beberapa proses bisnis tersebut. Jadi kita dapat menerima atau mencari pemikiran-pemikiran yang belum kita ketahui. Contohnya trading, ketika kita hanya full breeding lah terus ingin mencoba trading, ya kita harus cari relasi. Itu caranya trading, negosiasi itu caranya gimana, terus
cari barang yang tepat itu di mana, terus cari caranya kulak itu gimana, caranya merawat mitra itu gimana, dan lain sebagainya. Jadi harus punya relasi-relasi yang bersifat positif teman-teman, jangan bersifat, biasanya ada relasi itu yang sing dicangkruki kadang suambat. Nah, relasi yang seperti ini kadang membawa energi negatif ke kitanya sendiri teman. Jadi usahakan cari relasi yang sifatnya tegar, terus dapat mendorong kita atau menyemangati kita ketika ada kendala di kandang. Terus yang faktor eksternal yang dapat membuat usaha kita mengalami kegagalan survive, biasanya yang pertama, yang utama itu yang satu ini, gagal bayar teman-teman. Jadi ketika kita mengeluarkan barang dengan jumlah yang banyak, misal 40 ekor, 30 ekor, ketika kita breeding kan cemenya sudah ngumpul banyak toh. Ketika kita mengeluarkan barang yang sifatnya banyak itu biasanya pembayarannya tempo. Nah, jika pembayaran tempo ini tidak kita kejar sebagai peternak yang punya barang ya, tidak dikejar, kadang singgawa barang itu ya kadang rada selintutan. Jadi yang janjinya dibayar 2 minggu ternyata bisa sampai 5 bulan 6 bulan tidak kebayar dan lain sebagainya. Nah, ini kan tentu akan menyebabkan perputaran kita macet, yang seharusnya uang itu dapat kita belikan sebagai konsentrat, sebagai pakan-pakan domba kita, akan tetapi ketika ada uang yang macet seperti itu tentu akan menghambat perputaran uang di kandang, menghambat cash flow di kandang teman-teman. Maka harus cari tentu kita harus pastikan ketika kita jual barang tempo, ketika jualnya tempo, maka kita harus pastikan betul-betul temponya itu berapa hari atau berapa minggu. Ketika temponya lama ya diganti ya. Terus yang kedua, usahakan jual beli secara cash. Jadi ketika ada barang ya ada uang. Terus yang kedua, yang membuat kita tidak survive itu biasanya ya tentu apa ya ini, kompetitor. Ini sebenarnya agak riskan ya diomongkan di konten ini, tapi ya enggak apa-apa. Kompetitor ini kadang biasanya kalau kita jual barang harga katakanlah darah teksel harga 2,5. Kalau kompetitor yang bagus sifatnya mendukung sesama peternak yo jual di harga yang sama. Ketika ada kompetitor yang sifatnya buruk biasanya ya jual di harga bawah. Nah, seperti ini janganlah jadi peternak-peternak yang sifatnya menurunkan harga jual. Jadi kita harus jaga harga jual ini. Ya tentu market kita akan mengikuti. Ketika kita kulak mahal ya jual mahal, kita kulak murah ya jual murah. Ketika harganya turun ya kita jual turun, ketika harganya naik kita jual naik. Jangan sampai bakar harga teman-teman. Yang ketiga ya tentu yang dari faktor eksternal. Ya itu sih mungkin pengaruh-pengaruh yang dapat membuat peternak tidak survive. Yang ketiga tidak ada, emang tidak cari. Ini sama sekali tidak ada teks soalnya. Jadi ini pure dari pemikiran-pemikiran saya secara instan ini ya. Baik, terima kasih telah menyimak video ini. Saya kira hanya sedikit singkat semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat ternak, tetap semangat ngarit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.